Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring. Kali ini kita akan berada dalam kelas produksi iklan multi-platform ya. Pada video ini yang merupakan pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi, konsep, ruang lingkup, dan karakteristik serta pentingnya multi-platform atau iklan multi-platform di era digital ini. Oke, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Untuk mendukung channel ini, silakan boleh isi donasi di Saweria, seperti yang nampak pada layar, ada QR code. Dan jangan lupa share video ini jika memang dianggap berfaedah. Terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang iklan multi-platform ya. Baik, kita mulai dari definisi atau pengertian iklan multi-platform. Iklan multi-platform merupakan strategi periklanan yang memanfaatkan berbagai platform, baik digital maupun konvensional ya, yang terintegrasi untuk menyampaikan pesan komunikasi pemasaran kepada khalayak atau audiens. Jadi namanya multi-platform, beragam platform. Tentu platformnya akan sangat banyak. Baik itu platform digital, namanya platform media sosial, website, gitu. Maupun direct marketing menggunakan email atau WA atau SMS, maupun platform-platform konvensional seperti media luar ruangan, ya, televisi, radio, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan itu, menggunakan semua channel itu, platform itu untuk mengintegrasikan pesan agar pesan itu sampai kepada audiens, gitu. Ya. Kemudian adalah yang menjadi fokus pada iklan multi-platform adalah konsistensi pesannya itu sendiri, ya. Dan tentu saja dalam hal ini juga pengalaman audiens. Bagaimana kemudian iklan multi-platform sangat audience oriented. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi mamanya audiensnya karakteristiknya seperti apa, datang dari segmentasi sosial atau ekonomi seperti apa, preferensi, kesukaannya, hobi, dan sebagainya. Ya. Kemudian tentunya diharapkan iklan multi-platform ini tentu akan mendapatkan jangkauan yang luas dengan engagement yang lebih tinggi karena menggunakan hampir seluruh platform yang ada atau menggunakan banyak platform yang dianggap sesuai dengan tujuan periklanan yang akan kita buat. Oke. Baik, yang berikutnya adalah kita bicara tentang konsep ya. Yang pertama jelas tadi bagaimana iklan ini adalah mengintegrasikan berbagai platform yang banyak itu agar semua kanal yang kita gunakan bekerja saling melengkapi. Ya, umpamanya kanal televisi atau platform televisi digunakan untuk menjangkau audiens yang heterogen. Biasanya penonton televisi adalah ibu-ibu gitu, blue collar atau pekerja non formal gitu, ART dan sebagainya gitu kan gitu. Kemudian kalau kita mau menjangkau di media sosial, maunya kita mau masuk ke preferensi generasi yang mana, yang Gen Z berarti kita bisa menggunakan TikTok atau Instagram untuk generasi milenial juga bisa, ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa ini adalah audience oriented atau audience centris gitu, ya. Bagaimana kita harus secara presisi bisa memahami perilaku dan preferensi audiensnya, sehingga
rancangan iklan yang kita buat atau kampanye yang kita buat bisa sampai pada audiens yang sudah kita tetapkan. Ya, jangan sampai kita salah memilih media karena kita salah mendeteksi preferensi audiens. Ya, berhubungan dengan audiens, dengan Gen Z kita akan dihadapkan pada penggunaan bahasa yang berbeda, penggunaan emoticon yang berbeda dan sebagainya. Nah, ini yang pentingnya kemudian kita memahami perilaku dan preferensi audiens maupun pengguna media sosial. Kemudian tadi sudah saya singgung tentang konsistensi pesan. Ya, brand harus memiliki identitas yang sama di berbagai kanal. Logo, color identity, tagline, font itu harus konsisten. Ya, kita bisa melihat atau mengenali logo McD di semua kanal atau platform. Iya, dengan logo yang sama, huruf M dengan ujung yang elips, bukan yang lancip, warnanya kuning, gitu. Dan kemudian kita juga harus menyadari tentang bagaimana mengadaptasi pesan dengan format-format disesuaikan dengan platform itu. Ya, karakteristik platform kita harus pahami sebagaimana kita juga mengenal atau memahami karakteristik audiensnya. Instagram algoritmanya sangat dipengaruhi oleh jumlah followers, sangat dipengaruhi oleh share, oleh like. Berbeda dengan TikTok yang kemudian kita kenal dengan istilah FYP itu, for your page, itu adalah mereka tidak berbasis pada follower, tapi pada seberapa banyak pesan itu atau video itu atau pesan itu ditonton. Ya, ruang lingkup multi platform tentu adalah media digital tadi, tentu semua. Ada sosial media, ada website, ada aplikasi, ada email marketing gitu. Direct message-nya lah, selain email marketing, WA atau SMS. Kemudian ada tradisional media, ada TV, media billboard, radio, majalah, koran, dan sebagainya. Kontennya sendiri, multimedia itu bisa tentu audio visual dan teks. Poster atau print bentuk infografis, ya. Kalau kita ngomong orang sekarang era digital, orang udah mulai malas membaca yang panjang-panjang, mereka lebih suka melihat infografis, melihat angkanya, ada icon-icon tertentu yang bisa menggambarkan apa yang akan kita baca. Kemudian berkait dengan strategi analitik, ya. Ini terkait dengan KPI atau Key Performance Indicator yang kita susun di awal gitu. Kemudian kita melakukan tracking, melakukan analisis data, ya, yang disebut data driven marketing itu. Bagaimana data kemudian menjadi sangat penting di sini. Kita bisa melakukan analisis real time, ya. Di media sosial kita bisa lihat pergerakan dari kinerja kampanye kita gitu. Setiap waktu tinggal buka insight kalau di Instagram atau di TikTok dan sebagainya. Kemudian pentingnya juga aplikasi atau aktivasi offline, ya. Jadi aktivasi on-site seperti pameran, gitu kan, bikin event, ya. Kemudian diskusi dan sebagainya, ini juga tidak bisa dilupakan dalam kaitan kampanye menggunakan beragam platform ini. Ya, jadi ada campaign hybrid campaign hybrid. Ya. Nah, karakteristiknya tentu kita pertama tadi berkali-kali saya sudah singgung soal konsistensi pesan, ya. Identitas brand itu harus, ya, konsisten di semua platform. Kemudian fleksibilitas format. Ya. Kalau kita membuat video, audio visual, ya kita harus menyesuaikan antara format YouTube dengan Instagram atau TikTok gitu. TikTok, Instagram itu basisnya adalah aplikasi handphone. Mereka layarnya adalah portrait, sedangkan
YouTube, televisi, layarnya adalah landscape. Ya. Kemudian interaktivitas tinggi atau mendorong engage yang tinggi. Ya. Media sosial tentu membuat khalayak itu tidak lagi menjadi sebuah objek yang pasif, bahkan dia adalah subjek, sehingga bisa interaksi, bisa melakukan kritik, bisa melakukan tindakan share, atau bahkan apa yang kita kenal dengan cancel culture, boycott gitu. Ya, kemudian adalah data driven dan terukur. Ini terkait dengan bagaimana analisis terhadap performa campaign kita. Ya, ini datanya sangat-sangat terukur dan presisi gitu. Jika kita menggunakan media konvensional, audiensnya sangat heterogen beragam. Oke, berikutnya adalah karakteristik yang kelima adalah adaptif. Ya, bisa menyesuaikan perubahan perilaku audiens maupun tren itu sendiri gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah campaign di media sosial, kita bisa intip dulu apa sih yang jadi lagi trending di media sosial gitu. Nah, kita bisa menggunakan isu itu sebagai trigger untuk masuk ke sana. Ya. Kemudian yang keenam adalah sinergi antara offline dan online. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana di online kita bisa membuat site-site seperti pameran, pagelaran musik, dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah kalau di media sosial ada yang disebut personalisasi konten. Algoritma media sosial sangat dipengaruhi oleh preferensi si pemilik akun, si pengguna media sosial. Ya, jadi iklan yang muncul di laman media sosial saya pastikan berbeda dengan iklan yang muncul di laman media sosial kalian. Iklan apa yang muncul di laman media sosial kita, itulah apa yang kita lihat beberapa hari sebelumnya. Itulah preferensi kita dalam 2 atau 3 hari sebelumnya. Ya. Nah, itu secara garis besar gambaran tentang produksi iklan multiplatform pada pertemuan pertama ini. Oke, baik, terima kasih. Kita berjumpa pada pertemuan kedua. Ya, jangan lupa subscribe dan share video kuliah daring. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.